Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wal Fatihah. Ila ikhwani minal anbiya wal awliya wa jamil ulama wa jamil malaikatul muqarrabin wa khususila sidqatul jilani wa khususila mu'arifatul kitab Imam Halim Suyuti rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. Tuma alaman di hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum utawi sifate munafikin. Sifatuhum tegese sifate munafikin fi nifaqihim ing dalem kemunafikane munafikin. Iku kamathalil ladzi kaya sifate wong istauqada kang ngurupake sapa alladzi auqada tegese ngurupake sapa alladzi naron ing geni fi zulmatin ing dalem petengan. Falamma adaat mongko ing dalem semangsane madangi apa nar, anarat tegese madangi apa nar, ma ing barang haulahu ing dalem kiwa tengene alladzi fa absara mongko ningali sapa alladzi wastadfa'alan amrih panas sapa alladzi wa aminalan aman sapa alladzi mimman saking wong ya khofahu kang wedi sapa alladzi ing man daba ngilangi sapa Allah binurihim kelawan nure munafikin utawa nure alladzi istauqada atfa'ahu tegese mateni sapa Allah ing nur wa jumi alan den waca jamak apa adhamiru dhamir mura'atan krana ngreksa li makna alladzi maring maknane alladzi wa tarakahum lan ninggal sapa Allah ing munafikin fi dhulumatin ing dalem pira-pira peteng la yubsiruna hale ora padha bisa ningali sapa munafikin ma ing panggonan haulahum ing dalem kiwa tengene munafikin mutakhirina hale pira-pira kang bingung anit tariki saking dalan khaifina hale pira-pira kang wedi. Fakadzalika mongko iku kaya mengkono-mengkono alladzi istauqada ula iku tawi mengkono-mengkono munafikin amanu kang padha iman sapa munafikin biidhari kalimatil imani sebab mertelaake utawa nerangake kalimat iman. Fa idza matu mongko ing dalem nalikane mati sapa munafikin ja'ahum mongko teka ing munafikin apa al khaufu wedi wal adzabul lan siksa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi melanjutkan ayat surat Al-Baqarah ayat 16 kemarin. Di sini Allah memberikan pesan di dalam Quran bahwasanya pengandaian sifat orang munafikin dalam kemunafikannya itu, jadi orang-orang dalam kota Madinah di mana sifat munafiknya itu dicontohkan oleh Allah itu seperti halnya sifat orang yang menghidupkan. Jadi orang yang menghidupkan api
menghidupkan api dalam kegelapan. Jadi memang butuh terhadap adanya sinar. Kalau kita dalam kegelapan itu pasti kan butuh dengan adanya cahaya. Di zaman waktu itu memang perumpamaannya itu nggak ada yang namanya lampu, yang ada ya api untuk manusia itu bisa melihat dalam suatu kegelapan. Nah, Allah mencontohkan seperti itu. Orang yang menghidupkan api dalam kegelapan yang sangat gelap sekali, yang dalam kegelapan, ketika api itu mengeluarkan cahaya sudah terang, ya kan, bisa menyinari tempat sekeliling orang tersebut dan juga memberikan rasa aman. Dalam tafsirnya gitu, fa'abshara wastadfa'a wa amina mimman yakhafu mimman yakhafu. Jadi dia bisa melihat dengan adanya sinar tersebut dalam kegelapan tersebut, dan juga bisa mengambil manfaat dari panas yang dihasilkan api tersebut. Jadi bisa menghindari dari rasa dingin, dan juga untuk menghindari rasa takut dari sesuatu yang dapat menakut-nakutinya, ya bisa orang, ya bisa kalau ada orang kalau mau misalnya merampok kan ada waspada, atau ada binatang buas mungkin ya. Mimman kan bisa untuk yang tidak berakal juga penjelasannya, binatang buas dan lain-lain. Jadi ada persiapan membuat aman. Makanya orang kalau dalam hutan membuat api itu ya agar merasa aman juga, mungkin dari nyamuk, dari binatang buas, ular dan lain-lain. Karena dengan adanya cahaya itu ya rata-rata binatang itu takut, kecuali binatang yang memang akan mendekat dengan adanya respon cahaya, misalnya laron, itu kan beda lagi. Nah, itu diumpamakan seperti itu. Akan tetapi dzaballahu binurihim, kemudian Allah menghilangkan sinar dari api tersebut yang telah dibuat orang tersebut. Nah, di sini nurihim dibaca jamak ya, domirnya dibaca jamak karena untuk menyelaraskan dengan makna alladzi. Jadi ya maksudnya orang banyak, walaupun di sini alladzi seperti halnya tunggal, alladzi istauqadha, tapi maksudnya itu munafikin ya, gitu kan. Alladzi wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Kemudian karena sinar tersebut mati, orang-orang munafik tersebut atau alladzi istauqadha diumpamakan seperti itu ya, orang yang membutuhkan cahaya, kemudian ditinggal dalam kegelapan dan tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa melihat ma haulahum, ya kan, kemudian mutakhirina, bingung, kemudian tidak bisa menentukan arah ataupun tidak bisa melihat jalan, kemudian diliputi perasaan takut. Jadi gitu. Jadi sebetulnya haulai amanu bi idhari kalimatil iman itu adalah perbuatan yang sia-sia. Jadi kalau iman itu sebaiknya ya iman gitu maksudnya. Tapi kalau iman tapi dalam harinya mengingkari apa yang disampaikan Rasulullah, nah itu berbuat hal yang sia-sia. Fa idza matu ja'ahum al-khaufu wal 'adab. Ketika mati, iman dia tidak akan bermanfaat apa-apa, tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan dari Allah. Mereka akan mendapatkan kekhawatiran, ketakutan dan juga siksa ketika mati. Nah, itu adalah perumpamaan penjelasan Allah dalam Al-Quran dalam menerangkan orang-orang munafik. Ini juga menjawab dari tantangan orang-orang munafik. Seharusnya orang-orang munafik tahu ketika Al-Quran ini dulu ya kan, ketika di masa Madinah itu turun. Ini kalau orang yang mempunyai akal dan diberi kesempatan oleh Allah, dia akan beriman orang-orang munafik itu. Gitu. Tapi kalau bertambah kemunafikannya, ya dia akan beriman. Yang telah disebutkan di ayat sebelumnya, fazadahumullahu marada. Itu bisa ya, bertambah lagi kekhawatiran dalam hidupnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Hum utawi munafikin iku summun wong kang budheg anil haqqi saking barang kang hak utawa bener. Fala yasmaunahu mongko ora bisa krungu sapa munafikin ing hak sima aqabulin kelawan krungu nrimo. Bukmun tur iku pira-pira kang bisu, khursun tegese pira-pira kang bisu anil khairi saking kebagusan. Fala yaqulunahu mongko ora bisa ngucap sapa munafikin ing khair. Yun tur iku pira-pira kang wuta antori til huda saking dalan pituduh. Fala yarawnahu mongko ora bisa nekotake sapa munafikin ing huda utawa ora bisa ningali sapa munafikin ing huda. Fahum utawi munafikin iku la yarjiuna ora bisa bali sapa munafikin anid dolalati saking sasar. Ditambah lagi Allah tidak hanya mencontohkan kamasalil ladzi istaqada nara, tapi juga orang-orang munafik diumpamakan orang-orang yang summun, orang-orang yang tuli dari hal-hal yang benar. Maksudnya tidak bisa mendengarkan hal-hal yang benar, hatinya tidak bisa menerima hal-hal yang benar, tidak bisa. Ya munafik, ya bagaimana bisanya ya kalau kita di hadapan orang-orang beriman bisa, tapi kalau sudah jauh dari orang-orang beriman, golongan para nabi, maksudnya golongan Nabi Muhammad sahabat, ya dia akan kembali ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu yang ayat kemarin seperti itu. Jadi dia itu tuli, dan oleh karena tulinya itu fahum la yarji'un, ya nggak bisa lepas dari tersesat, nggak bisa melepaskan diri dari tersesat, nggak bisa kembali, ya karena tuli. Bagaimana? Nggak bisa, walaupun bisa melihat tapi nggak bisa mendengar sinyal-sinyal apa, misalnya ada air, nggak tahu kalau ternyata ada aliran air sungai, ya kan, ada binatang buas. Kalau tersesat di hutan ya dia nggak akan bisa mendengar itu sebagai sinyal, walaupun bisa melihat tapi ternyata binatang buasnya di belakang, ya dia nggak akan selamat. Maksudnya seperti itu, kalau tersesat dia nggak akan bisa selamat. Ya penjelasan Al-Quran ini luar biasa, memang bisa diterima seperti itu. Jadi memang ya nggak cukup melihat saja. Jadi di sini dimakan orang yang tuli. Kemudian dia juga orang yang bisu, nggak bisa mengatakan. Ya, kalau tuli gandengannya biasanya kan bisu, kan? Ya kan. Kemudian orang munafik itu juga orang-orang yang bisu, nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong yang baik. Fala yaquluna, nggak bisa. Orang bisa mau mengatakan hal kebaikan bagaimana? Ya dia munafik soalnya. Dia bisa mengatakan hal-hal yang baik dengan setulus hatinya, nggak bisa. Karena memang diawali dengan tuli tadi. Yang maksudnya saya tuli digandengkan dengan bisu. Kemudian umyun, dia juga tidak bisa diumpamakan orang munafik itu tidak bisa melihat, nggak bisa melihat jalan petunjuk arah yang benar, maka mereka tidak mau melihat hal itu atau tidak mampu untuk melihat itu. Fahum la yarji'un, ya sama, nggak bisa selamat. Ya karena perpaduan, ya orang munafik ternyata perpaduan orang yang tuli, orang yang nggak bisa mengatakan apapun atau bisu, kemudian dilengkapi dengan dia itu buta, nggak bisa melihat. Oleh sebab itu dia tidak bisa terlepas dari sebuah kondisi tersesat, tidak bisa. Ya mungkin tuli pun itu untuk potensi lepas dari tersesat ya bisa, tapi ya sulit juga. Tambah lagi nggak bisa berkata tolong gimana, ya kan, tolong nggak bisa, ya, nggak ada orang yang mau menolong, minta tolong nggak
bisa, misalnya itu tersesat. Apalagi tambah dengan nggak bisa melihat. Ini luar biasa ya perumpamaan Al-Quran ini, bisa dipikirkan. Jadi memang seharusnya kita memikirkan hal-hal yang ada dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Au masaluhum kasyibin. Au masaluhum utawi sifate munafikin iku kasyibin kaya wong kang kudanan. Ai ka ashabi matorin tegese kaya wong kang anduweni udan, maksudnya kudanan. Wa aslu utawi asale lafaz sayyib iku soywibun, lafaz soywibun min soba yasubu, saking fi'il soba yasubu. Ai yang zilu tegese tumurun apa mator. Minas samai saking langit. As-sahabi tegese mendung fihi ku tetep ing dalam sahab. Ai sahabi tegese mendung dulumatun utawi pira-pira peteng. Mutakatsifatun tegese kang tumpuk-tumpuk. Waratun lan bledhek. Wa utawi ra'at iku al malaku malaikat. Al muwakkalu kang den pasrai apa bihi al malak. Wa qilalan den ucapake apa sautuhu suarane malak. Wa barqun lan kilat. La'manu sautihi tegese cumlerete la'manu sautihi alladhi tegese cumlerete suarane barq. Yasdiruhu kang giring ing mator bihi kelawan barq yaj'aluna dadekake sapa ashabus shaib. Ai ashabus shaibi tegese wong kang kudanan asabil ahum ing pira-pira drijine ashabus shaib. Asabil ahum ing pira-pira drijine ashabus shaib. Ai ana milaha tegese pira-pira drijine ashabus shaib utawa munafikin fi adzanihim ing dalam pira-pira kupinge ashabus shaib. Min ajli sawaiki saking arahe suarane bledhek. Syiddati sautir rati tegese bangete suarane bledhek li ala yasmauha supaya ora krungu sapa ashabus shaib ing sawaik. Hadaral mauti krana kuwatir mati, khaufil mauti tegese wedi mati. Min simaiha saking krungu sawaik. Kadzalika iku kaya mengkono-mengkono ashabus shaib. Ulai utawi mengkono-mengkono munafikin. Saya jelaskan dulu bahwasanya di sini Allah juga menambahkan perumpamaan orang munafik itu. Jadi ada 1, 2, 3. Yang pertama adalah orang yang menghidupkan api dalam suatu kegelapan. Allazi istauqada naro falamma atu'at ma haulahu ila akhirih. Yang kedua adalah seperti halnya orang yang summun tukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, ini yang ketiga. Perumpamaan orang-orang munafik itu seperti halnya orang-orang yang kehujanan. Hujan. Orang-orang yang kehujanan. Di sini lafadz soyibun atau soyibin di sini itu sudah terkena iklal ya. Asalnya itu adalah soywibun. Nah, itu. Fi'il matinya soba. Jadi ajwaf ya. Jadi binanya ajwaf sudah mengalami pengiklalan. Ada huruf ilat di ain fi'ilnya. Orang yang kehujanan minas sama'i fihi zulumatun. Orang yang kehujanan dan ternyata hujan tersebut lebat ya, karena diumpamakan fihi zulumatun. Banget, sangat, langit itu sangat gelap sekali ya, sangat gelap sekali. Bahkan ditafsirkan zulumatun disitu mutakatsifatun karena disebabkan
tebalnya awan, tumpuk-tumpuk, sangat gelap sekali. Dan tidak hanya hujan deras, tapi juga diiringi dengan ra'dun, diiringi dengan guntur halilintar, ya kan? Gemuruh halilintar. Nah, di sini ra'dun di sini ditafsirkan ialah suara dari malaikat. Huwa al-malaku al-muwakkalu bihi wa qila sautuhu. Jadi suara dari guntur itu memang ditafsirkan dari suara malaikat yang sangat mengagetkan orang-orang munafik. Ya kalau fisikanya kan alam, tapi di sini kan tafsiran. Suara malaikat itu betul-betul menakutkan bagi orang-orang munafik. Tidak hanya adanya gemuruh, tapi juga adanya kilat yang menyambar, barkun. Ya karena suaranya malaikat tersebut kan memang ada apa ya? Ada perantaranya ya, sebelum adanya suara, gitu kan. Itu ditafsirkan sebelum ada suara diel, gitu kan. Gemelegarnya halilintar, ditafsirkan la'manu sautihi. Karena suaranya itu menimbulkan cahaya. Di situ malaikat menggiring hujan tersebut dengan kilat tersebut. Akhirnya ya orang munafik menjadi kehujanan. Nah di sini berarti gini, orang munafik itu basah kuyup karena hujan, kemudian keadaan kondisi alam yang gelap sekali, berarti adanya awan yang tebal, ya kan? Adanya awan yang tebal sudah dibahas bahwa saya sama as-sahab dalam tafsir awan yang tebal. Kemudian tidak hanya hujan yang biasa itu, tapi juga adanya halilintar dan juga cahaya dari halilintar yang menakutkan. Perlu diketahui di Timur Tengah itu jarang hujan. Ketika ada hujan, mereka itu rata-rata orang Timur Tengah, termasuk Arab itu takut. Jadi bagaimana luar biasanya Al-Quran di sini mencontohkan orang-orang munafik itu takut dalam keadaan alam yang tidak bersahabat. Jadi memang hujan deras itu menakutkan bagi orang-orang Timur Tengah, ya, termasuk orang Arab, termasuk orang Quraisy pada waktu itu. Memang budayanya seperti itu. Alam mereka tidak diciptakan untuk siap dalam menerima hujan yang lebat. Mereka takut, masih potensinya banjir. Kalau kita lihat di Mekah, kalau ada hujan lebat, ya pasti kota Mekah itu mengalami banjir. Gitu. Ya sementara, ya, karena memang desain drainase di kota Mekah tidak dibuat untuk siap menerima hujan yang lebat. Begini begitu luar biasanya ya, bahwasanya Al-Quran betul-betul memainkan psikologis orang-orang di Arab, wabil khusus Quraisy, wabil khusus yang belum beriman atau tidak beriman. Ya kalau orang iman nggak takut, yang takut Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan. Bahkan untuk perang saja tujuan mereka itu ya lillahi ta'ala. Ya, kalau syahid gitu kan, syahid ya berarti kan alhamdulillah. Kalau nggak syahid lebih alhamdulillah lagi, berarti ada masa untuk berdakwah, diberi kesempatan Allah untuk berdakwah, misalnya seperti itu penjelasannya, seperti itu. Ini diperkirakan. Bismillahirrahmanirrahim. Gak cukup seperti itu. Ketika mereka mengalami kondisi kehujanan seperti itu dengan suara halilintar yang mencekam, maka mereka menggunakan jari-jari mereka untuk menutupi telinga mereka, saking takutnya seperti itu. Ya orang Indonesia sama, kalau ada bedek akan menutup kuping, ya, gitu kan. Asabi'ahum ay anamilaha fi adhanihim minas sawa'iq. Jadi untuk menghindari suara. Jadi suaranya yang menakutkan. Yang lebih menakutkan sebetulnya adalah ketika orang tersebut terkena halilintar. Tapi ternyata mereka takutnya itu suara, ya. Jadi hakikatnya itu yang ditakutkan sebetulnya kan halilintar gitu. Kemudian pasca hujan itu adalah sakit, gitu kan. Tapi ternyata mereka takut dengan keadaan alam suara itu yang dihasilkan dari
halilintar. Minas sawaik syiddati sautir ra'di li alla yasma'uha, agar tidak bisa mendengar suara-suara halilintar yang menakutkan. Ya, itu ya. Hadaral maut. Tapi di sini dijelaskan dalam Al-Quran karena takut mati, ya gitu kan. Ya kan memang kondisi alam yang luar biasa. Oleh karena itu orang munafik itu dijelaskan hadaral maut, takut mati. Orang munafik itu sebetulnya menyatakan iman untuk menjaga kehidupan dia, gitu kan. Ya, biar nggak terkena ya istrinya untuk menjaga hidupnya dia, tapi ya pasti akan mati juga, gitu kan. Contohnya dijelaskan dalam tafsir, ya dia akan mati. Kalau mati ja'ahum al-khawfu wal adab, itu tetap saja. Maka setelah mati dia akan menerima siksaan yang pedih. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nazala ing dalam nalikane tumurun apa Al-Qur'an. Saya jelaskan haula'i ta'imun kono-kono munafikin idza nazala ing dalam nalikane tumurun apa Al-Qur'an. Wa fihi lan iku tetep ing dalam Al-Qur'an dzikrul kufri utawi jelasake utawa nuturake kufur al-musyabbahi kang den serupake bidulumati kelawan pira-pira peteng wal wa'idil lan nuturake ancaman alaihi tetep ing atase kufur al-musyabbahi kang den serupake birrati kelawan bledek wa hujjajil bayinati lan pira-pira hujjah wal hujjajil lan pira-pira hujjah al-bayinati kang pertelo al-musyabbahati kang den serupake bil barqi kelawan kilat wa yasudduna lan buntoni utawa nutupi sapa munafikin adzanahum ing pira-pira kupinge munafikin li ala yasma'uhu supaya ora krungu sapa munafikin ing Al-Qur'an fayamilu mongko dadi sebab condong sapa munafikin ilal imani maring iman wa tarki dinihim lan ninggal agamane munafikin wa huwa ta'imi iman ing dahum ing dalem mungguwe munafikin iku mautun kaya mati. Jadi saya jelaskan bahwasanya itu adalah penjelasan ketika Al-Qur'an diturunkan untuk menjelaskan kufuran seseorang, itu diumpamakan seperti halnya di ayat tersebut adalah dengan ayat dengan lafaz az-zulumat. Jadi kekufuran itu adalah kegelapan yang sangat. Kemudian wal wa'idi alaihi al-musyabbahi, ancaman-ancaman diumpamakan dengan adanya halilintar birra'd. Wa hujjajil bayyinah itu diumpamakan al-barq, adanya kilatan cahaya. Akan tetapi orang-orang kufur di situ menutup telinganya dari Al-Qur'an. Jadi ar-ra'd hujjajil bayyinah itu diumpamakan sebagai kilatan cahaya itu sebetulnya adalah petunjuk, tapi dalam tafsir Jalalain ya, ini justru mereka tidak mendengarkan hal itu semua, menutup telinganya, tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mau menelaah isi Al-Quran agar mereka itu menuju jalan yang benar, yaitu iman. Karena menurut mereka wa huwa indahum mautun, keimanan itu menurut mereka ternyata adalah mati. Jadi ya memang nggak bisa menerima, gimana lagi. Tapi bagaimanapun juga sejarahnya ketika Nabi berdakwah di Madinah 10 tahun dengan keberadaan adanya orang-orang munafik, Allah memberi kesempatan orang-orang munafik agar beriman, lamanya 10 tahun. Orang Quraisy juga sama, 12 tahun berdakwah, kemudian 10 tahun di Madinah mengalami peperangan yang sangat banyak. Allah memberikan kesempatan yang sangat panjang sekali agar orang-orang Quraisy beriman, hingga Fathu Makkah orang-orang Quraisy beriman. Jadi Allah di sini sebetulnya memberikan kesempatan manusia-manusia yang kufur dan juga munafik untuk beriman, kembali ke jalan yang benar. Itulah Ar-Rahman ya Allah, belas kasihannya Allah, diberikan waktu untuk bertobat. Ya tetap diberi makan, diberi hidup, diberi kehidupan, harta benda dan lain-lain, kesehatan.
Ya, memang seperti itu ya rahmahnya Allah. Wallahu muhitun bil kafirin. Wallahu tawi Allah iku muhitun kang ngliputi bil kafirina kelawan pira-pira wong kafir. Apane ilman weruhe wa qudratan lan kuasane fala yafutunahu mongko ora bisa pot sapa munafikin il adab. Jadi di situ disebutkan, dijelaskan di ayat ke-19 Allah itu yang berkuasa ya. Jadi Allah itu mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh orang kafir atau berkuasa terhadap apa yang dilakukan oleh orang kafir. Orang kafir nggak bisa lepas dari penglihatan Allah, nggak bisa lepas dari ilman wa qudratan, tidak bisa. Oleh sebab itu ya nggak hanya orang kafir, semua orang manusia di dunia ini dari zaman Nabi Adam hingga yaumul kiamah Allah muhitun. Tapi di sini dikhususkan bil kafirin. Mau kuat seperti apa, mau rekayasa seperti apa, mau munafik ataupun berdrama yang baik, action yang seakan-akan baik, menipu dan lain-lain, tetap ilman wa qudratan. Wallahu muhitun. Jadi Allah itu tahu, maha tahu. Allah itu juga berkuasa. Nanti munafik juga dikalahkan, orang-orang Yahudi di Madinah juga dikalahkan, orang-orang kafir Quraisy di Mekah juga dikalahkan. Nah, Allah itu memang berkuasa. Fala yafutuna, nggak bisa menghindari. Orang-orang kafir tidak bisa menghindari hal-hal tersebut. Nggak bisa ngeles dari azab, nggak bisa. Ya kadul barku ya tofu wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.